Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi waliyis shalihin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'da, ya ayyuhal akarimu wal afadil, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qaribul Mujib karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad ibn Qasim Al-Wazzi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita sampai di mana ini? Siapa? Syekhul Harim. Itu ya? Siapa yang baca sekarang? Sudah. والعجوز المريض الذي لا يرجى برؤه إن عجز كل منهم عن صوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا ولا يجوز تعجيل المد قبل رمضان ويجوز بعد فجر كل يوم والحامل والمرضع إن خافت على أنفسهما ضررا يلحقهما بالصوم كضرر المريض أفطرتا ووجب عليهما القضاء وإن خافتا على أولادهما أي إسقاط الولد في إسقاط الولد إسقاط الولد في الحامل وقلة اللبن في المرضع أفطرتا ووجب عليهما القضاء للإفطار والكفارة أيضا والكفارة أن يخرج عن كل يوم مد وهو كما سبق رطل وثلث بالعراق ويعبر عنه بالبغدادي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. Pembahasan berikutnya itu berkaitan dengan beberapa orang yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa Ramadan. Yang pertama adalah wasyaikhul harim, orang yang sudah tua, wal ajuz, sama tua renta, wal maridu, dan orang yang sakit, alladzi la yurja bur'uhu, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. In ajaza kullu minhum anis shaumi, jika masing-masing dari mereka itu tidak mampu anis shaumi, berpuasa, yuftiru, maka dia boleh tidak berpuasa, wa yud'imu an kulli yawmin mudda, dan dia membayar fidyah setiap hari yang dia tinggalkan, dan dia membayar fidyah 1 mud setiap hari dari yang dia tinggalkan. Di orang yang sudah tua renta, tidak mampu berpuasa, lemah itu, atau orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya dan dia tidak mampu berpuasa, maka di sini cukup membayar fidyah.
Tapi kalau dia tua tapi mampu berpuasa, maka wajib berpuasa. Jadi yang berfidyah itu adalah wanita yang tidak mampu berpuasa atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Nah, kemudian kapan dibayarkan fidyah itu? Wala yajuzu ta'jilul muddi qabla Ramadan. Tidak boleh mendahulukan pembayaran mud itu sebelum masuk waktu Ramadan. Jadi umpama di bulan Sya'ban dia tahu dia sakit, kemudian tidak bisa dia berfidyah sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi dia baik sekalian saja bayar bulan Sya'ban, tidak bisa. Terus kapan? Wa yajuzu ba'da fajri kulli yaumin. Dan boleh bayar fidyah itu setelah masuk waktu fajar setiap hari yang dia tidak puasa. Contoh mama hari ini dia nggak puasa, atau besok dia nggak puasa, maka kapan dia boleh mulai bayar fidyah itu? Setelah subuh. Setelah subuh itu baru boleh bayar fidyah. Kalau sebelumnya maka tidak dibolehkan. Atau dia kumpulkan selama 30 hari, nanti di hari ke-30 dia bayar, itu juga boleh ya. Intinya startnya itu kapan? Kalau paling cepat ba'da fajri kulli yaumin, setelah fajar pada setiap hari dia tidak berpuasa itu. Bisa dipahami? Ini bagi orang yang sakit yang tidak dapat sembuh atau orang yang sudah tua renta yang tidak mampu berpuasa. Nah, berikutnya wal hamilu wal murdi'u, perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Di sini ada 3 keadaan. Perempuan yang hamil dan menyusui ada 3 keadaan. Yang disebutkan di Fathul Qorib hanya 2 saja. Keadaan yang pertama, in khafata ala anfusihima, jika dia khawatir, keduanya itu khawatir ala anfusihima, atas dirinya. Jadi orang yang hamil dan menyusui khawatir atas dirinya. Apa yang dikhawatirkan? Dororan yalhaquhuma bis-shaumi, yaitu dia khawatir doror, dia khawatir bahaya yang akan menimpa dia dengan puasa yang dia kerjakan. Yang dororil marid, seperti dorornya orang yang sakit. Maka di sini perempuan yang hamil dan menyusui jika khawatir terhadap dirinya, aftarata, maka keduanya itu boleh tidak berpuasa. Wa wajaba alaihimal qadha'u, yang wajib hanya qadha' saja. Jadi apabila ada perempuan yang hamil atau menyusui terus tidak berpuasa, maka dilihat. Jika dia tidak berpuasa karena khawatir dirinya sakit, belum sakit, cuma dia khawatir dirinya sakit karena mungkin dokter yang mengatakan demikian, atau ada sebelumnya seperti itu, kejadian seperti itu, maka di sini wajib qadha' saja. Ini perincian yang pertama. Perincian yang kedua, wa in khafata ala auladihima, jika dia khawatir atas anaknya. Jadi dia nggak puasa karena khawatir anaknya. Kalau dia kuat, dia energik ya, tapi khawatir anaknya. Bagaimana bentuk kekhawatiran itu? Isqatil waladi fil hamil. Kalau dia hamil, khawatir gugur. Umpama dia hamil di waktu muda. Hamil muda itu kan agak rentan keguguran. Kalau hamil tua malah ya nggak apa-apa dia puasa. Hamil tua. Tapi kalau hamil muda baru sepekan, baru sebulan, ini kalau dia puasa khawatir keguguran. Ya, isqatil waladi fil hamil. Guguran, banyak keguguran. Atau waqillatil labani fil murdi'i, atau kalau dia menyusui khawatir asinya sedikit, atau khawatir juga mungkin asinya nggak keluar. Ya, maka kondisi yang kedua ini aftarata, boleh bagi dia nggak berpuasa keduanya tadi.
Fawajaba alaihi al-qada'u lil iftar, maka wajib bagi dia qada karena tidak berpuasa tadi, wal kafaratu, dan wajib bayar kafarah atau fidyah yang kita kenal dengan fidyah. Jadi kalau dia khawatir anaknya apa? Wajib qada plus fidyah. Dirinya yang pertama tadi dia khawatir, dia nggak puasa karena khawatir dirinya, maka yang wajib siapa? Qada saja. Yang kedua, dia khawatir anaknya saja, maka di sini apa? Qada plus fidyah. Keadaan yang ketiga yaitu dia khawatir dirinya dan anaknya, maka di sini wajib apa? Qada saja, tidak perlu fidyah. Sebagaimana sudah kita baca di Imta'ul Asma, karya seorang perempuan, Syifa, Doktorah Syifa bin Al-Syeikh Al-Allamah Al-Usuli Al-Syafi'i Muhammad Hasan itu rahimahullahu ta'ala. Bapaknya wafat tadi malam, kemarin maghrib. Nulisnya ini perempuan, nggak sekolah, diajarin sama bapaknya. Bapaknya wafat kemarin maghrib. Imta'ul Asma, syarah matan Nabi Syuja, syarah kontemporer. Ini. Adapun kafarah itu an yukhraja an kulli yaumin muddun, dikeluarkan dari hari yang ditinggalkan itu satu mud. Wa huwa kama sabaqa, dan satu mud itu sebagaimana yang telah berlalu, ritlun wa thuluthun, 1/3 ritl al-Iraqi, dan terkadang diungkapkan dengan Baghdadi. Nah, bisa dipahami ini? Nanti insya Allah kita ujian lewat Google Form. Hari ini insya Allah khatam, nanti dilanjutkan oleh saudara. Nanti kita ujian, nanti pas penutupan kasih hadiah, betul? Yang dapat nilai 100 lebih dapat hadiah, atau minimal 100 saja. Nah, silakan dibaca lagi. Nunggu siapa yang baca? Farlan, mana Farlan? Farlan hadir? Yang lain dulu. Siapa yang baca? Mana? Inus? Fadhal. Nah, idu wal musafiru safaron tawilan mubahan in tadroron bisaumi yuftirani wa yaqdiyani walil maridi in kana maraduhu mutbikon tarkun niyati minal laili wa in lam yakun mutabikon kama laukana yahammu waqatan duna waqatin wa kana waqtis syuru'i fi shaumi mahmuman falahu tarkun niyatin wa illa fa'alaihi niyatu lailan fa in adatil huma wahtaja lil fitrati aftal. Nah, cukup dulu. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan orang yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa, wal maridu wal musafiru safaron tawila, wal maridu, dan orang yang sakit, wal musafiru, dan orang yang musafir, safaron tawila, dengan safar yang panjang.
Safaron tawila ini disebut dengan masa fata qasrin, yaitu safar yang membolehkan qasar, kira-kira 84 km. Jadi kalau jarak tempuhnya itu berapa tadi? 84 km. Hukumnya bagaimana? Hukumnya safaron, syarat safarnya dulu. Syarat safarnya yang pertama safaron tawila, safar yang tawil, safar yang panjang, yaitu masafah qasar, kira-kira jarak tempuhnya 84 km. Syarat yang kedua mubahan, safarnya ini mubah. Nah, in tadarrara bis-shaumi, jika keduanya mendapatkan mudarat dengan puasanya, itu orang yang sakit dan orang yang musafir tadi, berat jika dia berpuasa, yuftirani wa yaqdiyan, maka keduanya ini boleh tidak berpuasa namun nanti mengqadha puasanya. Boleh tidak berpuasa namun nanti dia mengqadha puasanya. Jadi, perlu berfidyah enggak? Tidak perlu, cukup membayar qadha saja. Nah, cukup membayar qadha saja. Nah, ini di sini sakitnya itu sakit yang tadarrara bis-shaum, yang dia itu kalau berpuasa dia akan mudarat, artinya sakitnya tambah parah atau tambah lama sembuhnya. Tapi kalau cuma gatal doang, saya kan sakit, boleh nggak berpuasa? Nah, ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang fatal. Sakitnya itulah sakit yang dibolehkan tidak puasa, itu sakit yang jika dia puasa tambah sakit atau tambah lama sembuhnya. Bukan kalau gatal kan nggak ada kaitannya sama puasa. Oh, saya gatal telinga saya nggak puasa aja. Atau cuma luka sedikit, garuk-garuk gitu. Oh, ini saya nggak puasa aja. Ya, koreng. Nah, ini wajib dia berpuasa karena nggak ada kaitannya sama puasa itu. Ya, wadah. Nah, kemudian beliau mengatakan walil maridhi in kana maraduhu mutbiqan tarkun niyati minal laili. Tarkun niyati Arabnya apa? Tarkun niyati atau tarakan niyata? Apa bacanya? Apa? Apa Rahmat? Hah? Tarkun niyati. Jadi apa Arabnya? Apa Yunus? Jadi apa? Hah? Penunjuk ilham. Apa ilham? Jadi apa? Tarakan niyata atau tarkun niyati atau apa? Jadi apa itu? Badal dari mana? Hah? Badal dari mana? Apa Robi? Jadi apa? Rafin? Jadi apa? Mubtada muakhar itu. Mubtada itu. Oh, enggak selesai mubtadanya. Mubtada itu. So, walil maridi, dan bagi orang yang sakit, ingkana maraduhu mutbiqan, jika sakitnya itu mutbiqan terus menerus, ya, tarkun niyati, maka boleh dia meninggalkan niat minal laili, dari malam hari. Jadi kalau sakitnya terus menerus di malam hari nggak perlu niat. Fa in lam yakun mutbiqan, rincian yang kedua, jika sakitnya itu nggak terus menerus. Contohnya kama law kana yahima waqtan duna waqtin, seperti dia itu panas dari satu waktu ke waktu yang lain, tapi kadang-kadang berhenti, kadang-kadang enggak. Jadi yang pertama, kalau dia itu sakitnya terus menerus, maka boleh dia enggak berniat dari malam hari. Nah, yang kedua, yang kedua, kalau sakitnya itu
kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak, seperti panas demam ya. Wa kana waqta syuru'i fi shaumi mahmuman, dan ketika dia memulai puasa itu, waktu dia memulai puasa dia mahmuman, dia ini panas. Falahu tarkun niyati, maka boleh dia tidak berniat. Boleh dia tidak berniat. Wa illa, jika tidak demikian, jika tidak demikian maksudnya apa? Jika ketika di awal dia puasa itu dia sehat, fa alaihi niyatu, maka wajib dia niat lailan, di malam hari. Bisa dipahami? Jadi orang yang sakit itu apakah boleh dia tidak berniat di malam hari? Saya kan sakit, nggak usah puasa lah. Atau kapan dia itu boleh nggak puasa? Maka dirinci. Yang pertama, kalau sakitnya terus menerus, berkesinambungan gitu loh, 5 hari demam full gitu, maka dari malam hari dia boleh tidak berniat puasa. Jelas? Keadaan yang kedua, jika dia ini sakitnya itu kadang-kadang sakit, sembuh, sakit lagi, sembuh lagi. Jadi 3 hari itu mama panas demamnya hilang, datang, hilang, datang, hilang, pergi. Ya. Maka di sini dilihat, kalau di awal dia mau mulai puasa, di subuh hari itu dia umpama panas, maka di sini mulai dia tidak berniat. Tapi kalau di awal puasanya itu dia sehat, subuh itu wajib dia berniat. Ya, fa in adatil humma, kalau sakitnya itu kembali, panasnya kembali, wahta jalil fitri, dan dia butuh untuk tidak berpuasa, membatalkan puasanya, aftara, maka baru di situ dia membatalkan puasanya. Bisa dipahami? Ini 3 rincian. Jadi kalau fikih itu banyak perincian, itu mesti konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi susah. Kan kitab-kitab fikih seperti ini kan dia luas begitu ya. Beda sama kitab-kitab kontemporer. Kalau kitab kontemporer itu dibikin mudah kan. Keadaan orang yang sakit 1, 2, 3 selesai. Kalau kitab kita kan luas begitu kan, ya kan begitu. Dan banyak perincian, makanya orang itu banyak yang nggak berhenti belajar fikih itu ya. Tadi banyak perincian, nggak sabar. Dan memang berat, betul Yunus. Bahasanya berat. Nah, Wasa kata musannifu an shaumi tatawwu'i. Penulis rahimahullah tidak menyebutkan puasa sunnah. Wa huwa madhkurun fil mutawwalat, dan puasa-puasa sunnah ini disebutkan di al-mutawwalat, kitab-kitab yang besar. Wa minhu, di antaranya shaumu Arafah, puasa Arafah, wa Asyura, puasa Asyura, wa Tasu'a. Apa Tasu'a? Tanggal 9 apa? Zulhijjah? Muharram. Nah, kalau 9 Zulhijjah namanya apa? Arafah. Puasa Arafah, puasa Asyura 10 Muharram, Tasu'a 9 Muharram. Wa ayyamul bid, atau Saumu Arafata wa Asyura wa Tasu'a wa ayyamil bid. Puasa 6 hari di bulan 6 hari lagi. Ayyamul bid itu apa? 3 hari setiap bulan. Ya. Wa sittatin min Syawal, dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, di kitab Syafi'iyah itu ada namanya Ayyamus Sud, hari-hari hitam, itu juga disunahkan berpuasa. Tapi di sini nggak disebutkan di Fathul Qorib. Ada di kitab-kitab yang besar. Ayyamus Sud, hari-hari hitam. Itu tatkala bulan itu akhir bulan Qamariyah itu kan hitam, bulan nggak ada. Nah, di situ disunahkan berpuasa. Faslun fi ahkamil i'tikaf. Pasal bermula ini satu pasal yang menerangkan tentang hukum i'tikaf. Wa huwa lughatan al-iqamatu 'ala syai'i min khairin aw syarrin. Cara bahasa i'tikaf itu adalah al-iqamatu 'ala syai', berdiam diri di atas sesuatu, min khairin aw syarrin, baik sesuatu itu baik ataupun buruk. Syar'an, adapun secara syarak, i'tikaf itu adalah iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusah. Iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusah. Ini pembahasan baru yang berkaitan dengan i'tikaf. Karena i'tikaf ini kaitan erat dengan puasa.
Apa itu i'tikaf? Iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusah. Berdiam diri di masjid dengan tata cara tertentu. Berdiam diri di masjid dengan tata cara tertentu. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbah. I'tikaf itu adalah kesunahan yang dianjurkan. Kapan i'tikaf? Salah tuh. Baca ini. Fi kulli waqtin, setiap waktu. Boleh. Jadi sekarang bisa i'tikaf enggak? Bisa i'tikaf sekarang. Antum udah i'tikaf belum? Sayang banget antum 2 jam seharian full di masjid enggak ada niat i'tikaf. Enggak dapat pahala antum. Iya. Ya antum kan kegiatan Ramadan di masjid itu kebanyakan ya. Terus enggak niat i'tikaf, rugi sekali. Boleh? Astagfirullahaladzim. I'tikaf itu sunnatun mustahabbatun fi kulli waqtin, dianjurkan setiap waktu. Wa huwa fil ashril awakhir min ramadhana afdalu minhu fi ghairihi. Dan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan itu lebih afdal daripada selainnya. Kenapa lebih afdal? Di ajli talabi lailatul qadri. Karena untuk mencari, dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Wahia inda Syafi'i radhiyallahu anhu. Wahia kembali ke mana? Apa? Itu wahia itu kembali ke mana itu penting, karena kalau salah nanti kembalinya salah maknanya. Wahia dan dia inda Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia kembali ke mana? Lailatul Qadri. Boleh? Lailatul Qadar itu munhasiratun, hanya terbatas fil ashril akhiri, pada 10 terakhir min Ramadhana, pada Ramadan. Jadi bukan i'tikaf. Kalau i'tikaf wahwa, boleh? Kan tadi dikatakan i'tikaf itu fi kulli waqtin, enggak mungkin wahya di sini i'tikaf. I'tikaf itu terbatas pada 10 hari terakhir. Dan ini keliru, pemahamannya keliru, cacat dalam pemahaman. Wahya kembali ke Lailatul Qadri. Boleh? Lailatul Qadar itu yang munhasirah, terbatas di 10 terakhir Ramadan. Faqulu lailatin minhu, maka setiap malam dari 10 terakhir itu muhtamilatun laha, ya, ada kemungkinan dia itu malam Lailatul Qadar. Walakin, akan tetapi, layalil witri arjaha, namun malam-malam ganjil itu yang lebih diharapkan. Wa arja layalil witri lailatul hadi awis tsalithi wal ishrin. Nah, dari malam-malam witir itu yang paling diharapkan menjadi Lailatul Qadar adalah malam ke-21 atau malam ke-23. Di mazhab Syafi'i itu malam ke-21 atau malam ke-23. Sementara orang-orang itu biasanya kapan? Malam ke-27 ya. Di mazhab Syafi'i itu malam ke-21 atau ke-23. Gitu. Jadi kalau bisa 10 hari itu full i'tikaf, ya pasti dapat Lailatul Qadar. Ya, tapi mesti tahu cara i'tikaf. Walahu ayni lil i'tikafil mazkuri syartan. I'tikaf yang disebutkan tadi itu memiliki 2 syarat. Ahaduhuma, yang pertama, an-niyatu, niat. Tadi udah berniat belum? Barusan. Yang pertama niat. Wa yanwi fil i'tikafil manzuri al-fardiyata awin nazra. Dan dia meniatkan fardu atau nazar pada i'tikaf yang dinazarkan. Jadi ada namanya i'tikaf al-manzur, i'tikaf yang dinazarkan. Jadi lebih besar pahalanya i'tikaf yang dinazarkan. Saya bernazar i'tikaf pagi ini sampai zuhur, itu lebih besar pahalanya daripada dia itu hanya i'tikaf biasa, i'tikaf sunnah. Kenapa? Ya fardu lebih besar pahalanya daripada sunnah. Tapi kan konsekuensinya nanti kalau dia
Baik, itikaf nazar kan wajib. Kalau dia nggak kerjakan dapat dosa ya kan. Itu. Tapi bagi segi pahala lebih besar. Nah, ketika dia itikafnya manzur, maka wajib dia meniatkan al-fardiyah awin nazar. Wajib dia meniatkan fardu, kefarduan atau nazar. Jadi dia mengatakan saya niat itikaf fardu di masjid ini dalam hatinya. Ya. Lillahi ta'ala, untuk Allah. Wasani, syarat yang kedua, al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Tok itu itikaf itu simpel, ibadah yang paling simpel, ya kan? Tinggal niat terus tidur. Ya kan, berdiam diri kan? Ya kalau tidur dapat pahala insya Allah. Kalau capek kan. Kalau main game gimana di masjid, main game mumpung ada wifi? Nah ini parah ini. Di masjid lagi main gamenya. Atau nonton nonton apa namanya, nonton film apa ya, drama Cina di masjid. Nah ini gimana ini? Mau itikaf untuk ibadah mana nonton ya, udah nggak ada drakor katanya. Wasani al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Itu syaratnya dua, niat berdiam diri di masjid. Wala yakfi fil lubthi qadrut tuma'ninah, tidak cukup ya ketika berdiam diri di masjid itu seukuran tuma'ninah, bali ziyadatu alaihi, tapi lebih dari seukuran tuma'ninah. Jadi yang namanya itikaf itu nggak mesti sehari semalam, nggak mesti nggak mesti harus 10 hari total full gitu, nggak mesti. Itu madzhab Syafi'i itu gampang. Paling minimal itikaf itu berapa ukurannya? Lebih dari tuma'ninah. Tuma'ninah apa? Subhanallah. Nah lebih dari itu udah itikaf. Boleh? Gitu. Betul? Nah, bihaitsu yusamma dzalika al-lubthu 'uqufan, di mana berdiam diri di situ disebut dengan 'uquf. 'Uquf ya berdiam diri. Nah di situ ada salah itu di buku Ad-Dhamm, wa syar'an al-mu'taqifu. Ini salah, entah salah ketik kayaknya atau salah cetak. Yang betul adalah wa syartul mu'taqifi, karena nggak sesuai dengan makna setelahnya. Wa syar'an nggak cocok, jadi apa dia wa syar'an? Yang lebih tepat Allahu alam, wa syaratul mu'taqifi, syarat orang yang i'tikaf itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua wa aqlun, berakal, tidak gila. Yang ketiga wa naqa'un an haidin, bersih dari haid. Yang keempat au nifasin, bersih dari nifas. Yang kelima wa janabatin, bebas dari junub, tidak junub. Maka tafriq masalah fala yasihu i'tikafu kafirin, maka tidak sah i'tikaf orang kafir, wa majnunin, orang yang gila, wa haidin, perempuan yang haid, wa nufasa'a, perempuan yang nifas, wa junubin, dan laki-laki yang junub atau orang yang junub. Boleh? Kemudian walawir taddal mu'takifu, jika orang yang i'tikaf itu murtad, naudzubillah min dzalik, i'tikaf di masjid, nonton debat, kemasukan syubhat ateisme, murtad di masjid, naudzubillah min dzalik. Ya, gimana ini? Mungkin kan? Naudzubillah min dzalik, mungkin saja. Au sakaro, atau dia mabuk di masjid, temannya bawa nih minum teh katanya. Masa sih? Iya teh nih, mantap ini, coba aja teh apa namanya? Teh kuning katanya. Itu dia minum, ternyata minuman keras, mabuk dia. Terus gimana? Batala i'tikafuhu, maka batal i'tikafnya. I'tikafnya batal. Ya, wadah. Nah. Itu. Wala wirtaddal mu'taqifu aw sakara batala i'tikafuhu. Ya. Jadi kalau ini ya, dikasih kode gitu loh, kalau baca kitab dikasih kode. Walau ini kan syarat, kasih kode shin. Batala i'tikafuhu, ini jawab syarat, kasih kode jim. Sehingga nanti kalau membaca itu, oh ini, jadi atau berhentinya enak, bacanya enak. Jangan walau irtadda,
Al-mu'takifu saka au sakara batala, enggak jelas komanya di mana, bacanya di mana gitu. Dikasih Anda. Berikutnya pembahasan yang berikutnya, wala yakhrujul mu'takifu minal i'tikafil manzuri, dan tidak boleh bagi orang yang i'tikaf untuk keluar dari i'tikaf yang manzur, yang dinazarkan tadi, kecuali satu, illa lihajatil insani, kecuali ada keperluan manusia. Keperluan dia sebagai manusia itu apa? Min baulid, pipis, wa ga'itin, ga'id, wa ma fi ma'nahuma, dan apa yang semakna dengan keduanya. Taghusli janabatin, seperti mandi junub. Di masjid umpama dia kan i'tikaf, tidur junub, mimpi basah, maka dia boleh keluar masjid untuk mandi, meskipun di asrama umpama. Nah, keluarnya dia ini tidak dianggap batal. Kenapa? Karena itu hajat manusia. Alasan yang kedua, boleh dia keluar itu au udhrin min haidin, atau dia punya uzur haid. Perempuan i'tikaf di masjid, boleh nggak i'tikaf di masjid? Perempuan ini boleh ya. Makanya dikatakan di sini au udhrin min haidin, atau dia punya uzur seperti haid, au nifasin, atau nifas. Fatakhrujul mar'atu minal masjidi li ajlihima, maka perempuan yang i'tikaf tadi boleh keluar dari masjid disebabkan karena dua hal tadi, haid ataupun nifas. Au yang ketiga, au udhrin min maradin, atau uzur sakit yang la yumkinul muqamu ma'ahu, sakit yang tidak memungkinkan dia tetap tinggal fil masjidi, di masjid. Kanihtaja bi angkana yahtaju li firashin, seperti dia butuh kepada hamparan, wa khadimin, ada pembantu pelayan, wa tabibin, atau ada dokter ya, au yakhafu talwithal masjidi, atau dia khawatir mencemari masjid, kaishan, seperti orang yang diare, apa namanya, sakit perut ya, wa idrari baulin, atau sering keluar pipisnya, maka di sini boleh dia kemudian keluar meskipun dia sedang i'tikaf. Wa kharaja biqaulil musannifi, dan keluar dengan perkataan musannif, la yumkinu ila akhirih bil maradil khafif, dengan sakit yang ringan. Kalau yang sakit yang ringan boleh nggak keluar masjid? Nggak boleh. Ini i'tikafnya i'tikaf manzur, i'tikaf yang dinazarkan. Saya niat i'tikaf 10 hari. Nah, saya bernazar i'tikaf 10 hari di Ramadan. Ini kan nazar, kan wajib dia lakukan. Maka nggak boleh dia keluar kecuali ada uzur-uzur tadi. Yang pertama tadi apa? Ada hajat manusia, pipis, go'id, buang air besar, mandi janabah. Yang kedua, haid, nifas. Yang ketiga, sakit yang tidak memungkinkan dia apa namanya, tinggal di masjid, seperti butuh perawatan dokter dan seterusnya, butuh kontrol umpama. Tapi kalau cuma sakit biasa, sakit ringan, pusing-pusing, ya nggak boleh, tetap di masjid ya. Kahumma khafifatin, seperti pusing yang ringan ya, demam yang ringan. Fala yajuzul khuruju minal masjidi bisababiha, maka tidak boleh bagi dia keluar dari masjid dengan sebabnya. Kemudian pembahasan yang terakhir, wa yubtilu al-i'tikafu bil wat'i. I'tikaf itu batal dengan watu itu apa? Berhubungan ya, hubungan suami istri. Umpama dia kan punya hajat, masjidnya kan nggak ada kamar mandi, umpama rumahnya kira-kira sekitar 15 menit lah ke rumahnya. Hanya dia pulang pengen buang air besar, pulang ke rumahnya. Ternyata sampai rumahnya buang air besar, istrinya cantik, ya, lagi dandan, disetubuhi istrinya, batal i'tikafnya. Jadi bukan maksudnya di sini bil wat'i berarti berhubungannya di masjid dong, nggak begitu. Antum ketinggian apa namanya membayangkannya. Tadi maksudnya dia keluar. Mukhtaran, ya dia mukhtar, tidak dipaksa.
zakiran lil i'tikafi, dan dia ingat sedang i'tikaf, aliman bit tahrim, dan dia tahu keharaman. Wa amma mubasyaratul mu'takifi bi syahwatin, adapun orang yang i'tikaf itu mubasyarah, yaitu dia mencubu istrinya umpama bi syahwatin, dengan syahwat, batal enggak i'tikafnya? Hah? Dirinci. Ya. Fatu batilu i'tikafahu in anzala. Maka mubasyarah tadi membatalkan i'tikafnya jika dia keluar mani. Cium istrinya sampai keluar mani umpama. In anzala, batal i'tikafnya. Wa illa, jika tidak demikian, fala, maka tidak batal. Allah Ta'ala wa ta'ala. Demikian selesai. Insya Allah nanti kita ujian ya. Nanti bikin soalnya di Google Form. Pada bawa HP kan? Ya nanti. Nanti share di atas Erlangga ya. Ada kan grupnya? Ya. Demikian, barangkali ada pertanyaan silakan. Ini kita cepat karena hari terakhir, sehingga nanti pesertaan bisa bahas itu apa namanya, kita buat zakat 3 hari. Nah, makan. Nah, itu hajat manusia bukan itu? Ya kalau nggak disediakan di masjid boleh. Nah, kalau apa? Nah, bayar fidyah. Terus kalau nggak ada yang membayarkan dia, ya udah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Intinya tetap ada kewajiban itu. Barangkali satu hari dia mampu. Kalau dia memang sebatang kara nggak ada yang bayarin, ya udah, mau gimana lagi? Siapa yang bayarin? Sekarang enggak. Lapar bidang karakter ini, bapak enggak. Ya kalau enggak ada yang bayarin gimana? Kalau dia punya ahli warisnya yang bayarin. Dia punya anaknya yang bayarin. Nah, kalau orang tua kan udah nggak kerja kan, udah keluar lagi. Ada lagi? Silakan. Bagaimana? Kentut dalam air. Kentut dalam air itu tidak membatalkan puasa karena tidak ada air yang masuk ke duburnya. So, enggak masuk deh. Jadi mohon maaf, apa namanya, pantat antum itu elastis ya, seperti ini. Nah, begitu angin keluar, kebuka, air itu enggak masuk. Begitu airnya ini nutup dia, nah, jadi enggak ada yang masuk. Sehingga kentut dalam air itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua, apa tadi? Menelan ludah. Kalau ludahnya nggak keluar, nggak batal. Tapi kalau dia mau masukkan benang, itu dia keluarin, masukkan lagi, ini batal. Boleh. Satu lagi apa tadi? Apa itu? Kalau dia melewati bagian sini, baru batal. Kalau enggak. Nah, ada lagi? Ini loh. Bisa. Nah, ini yang mau, tapi kan enggak afdal. Nah, sekali lagi tadi. Ini saya apa? Dan yang mana? Ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan masjid? Yang dimaksud dengan masjid itu adalah area yang diniatkan, yang diwakafkan jadi masjid. Nggak mesti jadi bangunan. Contohnya Muhammad Zaid mengatakan, ini area ini saya wakafkan jadi masjid. Langsung jadi masjid. Boleh itikaf di situ meskipun nggak ada bangunan. Boleh. Nah, kalau dia mengatakan saya wakafkan tempat ini jadi masjid, maka nggak boleh bangun selain masjid.
di situ. Nggak boleh dia bikin WC di situ. Nggak boleh dia bikin parkiran di situ. Karena kan udah jadi masjid. Makanya mana area yang diniatkan jadi masjid itu? Boleh? Iya, makanya dulu dia diniatkan. Kalau masih wakifnya, si pewakafnya itu mengatakan, oh, ini saya niatkan jadi masjid, masuk jadi masjid ya. Lantai 2, lantai 10, lantai 11. Jadi masjid, masuk masjid oleh berlaku hukum-hukum masjid di situ. Termasuk luar ini kalau dia diniatkan jadi masjid oleh si pewakifnya, orang yang mewakafkan itu kan jadi masjid. Boleh? Ya, makanya ditentukan dulu definisi masjid itu apa. Sehingga masjid itu semuanya masih wakaf, nggak ada istilah masjid pribadi, masjid milik pribadi, nggak ada. Semua masjid itu wakaf, seharusnya wakaf. Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Semuanya masjid-masjid itu untuk Allah, wakaf. Nggak ada masjid yang nggak wakaf. Ini kalau sudah wakaf ya nggak bisa dia, nggak bisa kemudian nanti dia yang berkuasa di situ, Bang. Itu kan masjid saya bikin uang saya. Ya, iya, kepemilikannya itu dikembalikan kepada Allah, namanya wakaf. Oleh bukan milik antum lagi, diserahkan kepada pengurusnya. Banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid, kemudian banyak dilupakan oleh manusia. Nah, kantor ini masuk ke masjid, dalamnya ini masuk masjid. Nggak boleh dia kemudian sembarangan di situ. Dia junub di situ tidur. Ada lagi? Nah, gimana? Ya betul. Ya beda lah. Semakin banyak kebaikan, semakin banyak pahalanya. Betul? Iya. Jadi kalau dia itikaf full dari malam sampai pagi juga, sama 10 hari berturut-turut, jadi itu pahalanya besar. Pahalanya lebih besar. Karena dia jadi kayak dasar umum itu ibadah itu semakin banyak maka semakin besar pahalanya. Seperti itu. Kalau dia cuman mama pagi masih kerja, bisanya malam saja ya nggak apa malam saja. Atau dia juga malam juga nggak bisa full, ya udah dari isya dia niat itikaf sampai selesai tarawih udah itikaf. Berarti Ustaz Erlangga mama baru punya istri baru, nggak mungkin meninggalkan istrinya 10 hari gitu kan, contoh mama ya. Ditinggalkan 10 hari sendirian di rumah kan gimana makannya gimana kan masih dipikirkan itu kan. Akhirnya dia cuma bisa sampai jam 10 malam, pokoknya nggak apa. Dari isya dia niatkan itikaf jam 10 malam udah dapat pahala. Iya kan? Betul? Iya, memang dia itikaf. Makanya kalau ditanya, atau itikaf di mana? Di masjid saya. Kok nggak pernah saya lihat atau itikaf? Antum aja nggak paham itikaf itu apa? Jelas. Antum 10 malam di situ, tapi nggak pernah lihat itikaf. Dapat pahala nggak? Ya nggak dapat pahala itikaf. Meskipun antum tidur di situ, ngorok di situ, ngaji di situ, ya nggak dapat pahala itikaf. Jelas ini? Nah, silakan. Betul, diperbaharui setiap kali dia masuk masjid. Nah, ada lagi? Apa ya, Mas? Malam-malam Qadar itu mulainya dari habis maghrib atau pertengahan? Dari habis maghrib, karena malam itu dimulai dari maghrib. Namanya malam itu maghrib sampai subuh. Nah, makanya Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Makanya nanti ada perkataan para salaf rahimahullah ta'ala itu mengatakan siapa yang sholat maghrib dan sholat isya secara berjamaah maka dia sudah mengambil bagian dari Lailatul Qadar, mengambil bagian sebagian sedikit aja. Makanya orang semakin banyak dia ibadah semakin makanya ya kalau bisa totalitas maksudnya tidak ada yang ganggu, maksudnya tidak ada yang ganggu, tidak ada kewajiban yang lain yang terbentur dengan itu, maka kalau bisa itikaf full lah. Lalu ngapain juga masih bujang kan? Nggak ada istri yang diurus, nggak ada anak-anak yang diurus, tinggal mikirin diri sendiri. Kenapa nggak itikaf? Ya kan? Betul. Apa yang menghalangi antum? Beda sama Ustaz Aziz, sudah punya istri 4,
Ya kan banyak yang ngurus gitu, banyak yang diurus gitu. Ini kan beda lagi. Boleh. Itu kalau istrinya kuat ya ganti-gantian datang setiap hari bawain apa namanya makanan sahur sama apa namanya itu istri yang bagus. Kalau seperti itu, maksudnya kalau bisa ya. Tapi kan nggak semua perempuan kan bisa begitu, ya. Nah, kalau ada lagi siapa tadi yang bertanya? Silakan. Kan mama itu kan gimana Eh, tempatnya dia itu ada apa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdasarkan keyakinan masing-masing. Antum ikuti keyakinan antum tanpa terpengaruh oleh keyakinan orang. Jelas? Nah, ada lagi? Nah, apa? Tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tanda-tandanya. Halo Allah. Pokoknya antum itikaf dari awal sampai akhir pasti dapat. Boleh. Enggak mesti jidat antum bercahaya, cing gitu kan. Enggak gitu. Gimana itu? Enggak gitu. Oh, itikaf ini sebelum terakhir, insya Allah dapat. Boleh, pasti itu dapat. Kalau antum itikaf dari malam ke 21 sampai selesai Ramadan, pasti dapat Lailatul Qadar. Jadi nggak mesti tanda-tanda gitu loh. Yang 10 hari itu diisi dengan ibadah. Ya kalau umpama di awal Ramadan kurang sampai 20 hari kurang, ya semoga akhirnya bisa baik gitu. Udah, ada lagi? Ada yang apa? Di mana? Hah? Antum gigit gini? Iya tinggal enggak, tinggal dimuntahin saja. Kecuali kalau antum telan, enak juga darah saya, batal itu. Tapi kalau enggak, kalau membuang, nggak jadi masalah. Anu. Termasuk ketika berkumur-kumur juga, berkumur-kumur, ya kalau antum sengaja masukin ya batal ya. Nah mumpung nggak ada yang lihat katanya kan, di sambil apa namanya antum pelan sedikit batal. Ada lagi? Cukup? Nah silakan. Bagaimana? Nggak bisa. Masa Ramadan jangan diniatkan sama yang lain. Hah? Kodok sama sunnah nggak bisa. Kalau sunnah sama sunnah, jadi nanti ada yang bisa digabungkan itu ada namanya puasa yang maksud lidzatihi. Satunya itu maksud lidzati, zatnya itu dituju. Ada puasa yang tidak dituju. Nah, yang ini bisa digabungkan. Sama contoh ya, contoh seperti sholat tahiyatul masjid sama qobliyah subuh bisa diniatkan enggak? Bisa. Kenapa? Karena qobliyah subuh itu maksudan lidzatihi, sementara tahiyatul masjid itu ghairu maksudin lidzatihi. Sehingga bisa digabungkan. Tapi kalau subuh sama qobliyah subuh bisa digabungkan enggak? Tadi saya nggak qobliyah, sekalian aja niatnya dua, subuh sama qobliyah subuh, bisa nggak? Nggak bisa. Jelas. Ada pembahasannya, perinciannya banyak di Syafi'iyah. Namanya tasyrikun niyah, double niat. Ada perincian-perinciannya. Nah, anual. Tapi kalau Ramadan nih, besok Kamis, ya udah Ramadan plus Kamis, nggak sah ini puasa itu. Nah, ada lagi? Nah, gimana? Ah, terus? Tergantung mazhab yang antum ikuti. Kalau ngikutin mazhab Syafi'i berarti tawarruk. Boleh? Nah, kalau Hambali iftirash. Terus kalau saya Syafi'i harusnya tawarruk, terus saya iftirash gimana? Sah sholatnya, tapi dia mendapatkan kesunahan. Boleh? Nah, ada lagi? Ada yang tinggi, ada yang dua di satu. Apa? Ada yang dua, ada tiga kata. Betul. Ya, soalnya pertama keluar salah. Satu lagi satu lagi. Yang pertama keluar maksudnya Gimana? termasuk tiga. Hah? Nah, dua dulu baru satu. Ini yang paling afdol.
Wadah, ini yang paling afdal. Cuma banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Ya mungkin karena belum paham apa gimana. Yang paling afdal 2 dulu baru 1. Nggak tahu yang antum amalkan seperti apa. Wadah, nah. Tapi boleh 3 langsung boleh. Nah. Dan tarawih harus di mazhab Syafi'i 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jumhur bahkan seperti itu. Jadi bukan 4 rakaat sekali salam. Ini pendapatnya lemah sekali. Boleh cukup? Cukup ya? Karena sudah jam 11:04 menit, kita cukupkan dulu. Barangkali demikian, bila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, bila salah itu kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.